kan sempat dari acara ini kan, acara TV juga sempat diliatin dari perspektif dia ya, cerita dari Om Ferry, dan ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar karena kan udah ada bukti-buktinya juga ya. Jadi itu sah-sah aja dia mau cerita dari sisi pandang dia, itu nggak apa-apa juga. Tapi ya kan bukti udah ada, barang bukti ada juga, CCTV ada juga, jadi ya alhamdulillah lancar. Jadi dia ditahan. Sebenarnya aku nggak terlalu peduli ya, maksudnya hukuman yang menimpa dia kayak gimana. Concern aku tuh ke mama aja sekarang. Aku harus selalu jagain dia. Oke, ini lumayan buru-buru sih mau langsung balik ke mama. Ya, aku pertama-tama pengen berterima kasih juga ke pihak kepolisian di Jatim udah bantu proses ini dengan lancar, dan juga aku pengen berterima kasih ke semua pengacara mama, Bang Hotman, terus ada om aku juga udah dampingin mama. Ya pastinya seneng aja sih semua proses berjalan dengan lancar, dan akhirnya mama udah bisa lumayan tenang. Tadi mama nelfon aku, seneng dia. Maksudnya salah satu yang bikin dia trauma, ini salah satu orang yang bikin dia trauma bisa ditahan, jadi dia bisa lebih tenang. Mama sih belum tahu ya, belum ada panggilan, tapi pasti kalau ada panggilan dari pihak kepolisian, mama pasti bakal mencoba hadir lah insya Allah. Oh, respon papa sih ya, papa salah satu orang yang nyuruh aku langsung nyamperin mama ke Surabaya ya minggu lalu, jadi dia ada rasa concern juga lah. Ya yang seperti aku bilang, aku udah no comment sih tentang itu kan dia sah-sah aja ya, perspektif dari dia, cerita dari dia itu sah-sah aja, tapi kembali kayak aku bilang, udah ada barang bukti, udah ada CCTV juga, jadi ya fakta semua kan yang dijalani. Saya di sini mau speak up karena saya merasa kesempatan kedua ya, saya diberikan kehidupan lagi sama Allah setelah selamat dari, kalau saya bilang sih saya selamat dari maut ya, karena itu benar-benar saya kayak survive-nya saya selama hampir setengah jam lebih menyelamatkan diri. Saya masih bisa berdiri sekarang di sini, artinya ke depannya insya Allah kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa juga sama-sama dengan semua survivor atau penyintas KDRT ya, buat perempuan semua di seluruh Indonesia, saya ingin banget untuk mensosialisasikan bahwa kita nggak boleh takut untuk speak up. Kita harus juga punya sikap yang tegas untuk KDRT ini, karena jujur saya nggak pernah nyangka di hidup saya usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri, dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya yang kita cintai, bukan hanya yang kita hargai, tapi yang kita percaya hidup mati kita itu ada di kehidupannya dia. Setiap malam saya tidur itu, saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur, saya nangis karena shocknya mungkin baru saat itu. Kemarin itu 2 hari, saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang berguna. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8, udah mulai saya deg-deg ya, bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu bangun, aduh ada di mana nih? Ada siapa di sebelah saya? Atau mau tidur setiap kali malam kayak film, bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya nggak mau cerita kronologi, saya cuma mau ke depan. Saya berusaha terus dalam sholat saya, ya Allah beri saya kekuatan, ya Allah, supaya nggak sia-sia hidup saya di the rest of my life. Pastinya ada maksud Allah. Insya Allah ke depan kalau pekerjaan saya bisa banyak menolong orang, khususnya korban KDRT. Saya bukan lawyer, tapi paling nggak dengan saya speak up, karena ini bisa terjadi sama siapapun, sama orang yang nggak bisa kita predik bahwa dia akan jahat. Dan dia tidak mengakui, buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan, dari darah yang pernah saya keluarkan. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyalahin diri sendiri, karena saya masih ada Feral atau Lavania. Kalau saya terpuruk, kejadian ini jadi useless. Jadi
Kadang saya bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, petunjuk dan hidayah, ya Allah, supaya saya bisa terus bermanfaat dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, meskipun ini rasanya pahit. Jadi saya berusaha untuk acceptance dulu dengan kejadian ini, dan saya memang berkomunikasi terus sama Allah. Memang banyak yang bilang saya harus ke psikolog, tapi saya lebih memilih, saya pengen sama Allah, saya pengen lebih banyak ngobrol di malam-malam sebelum saya tidur habis sholat isya. Saya bilang, ya Allah, sentuhlah hatinya supaya dia mengakui, meskipun saya tahu di pengadilan tidak butuh pengakuan karena alat bukti, saksi, barang bukti semua sesuai. Tapi kalau dia mengakui, itu mengurangi dosa yang pernah dia buat, yang dia langgar seperti janjinya demi Allah, demi Rasulullah, depan orang tua saya. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya, dan itu lebih mengecewakan hati saya. Ya pastinya kecewa banget lah, campur aduk lah. Kalau perasaan tuh ada rasa kesel, kecewa, sedih juga, semuanya dicampur aduk. Tapi kan saat itu aku harus tetap strong ya buat nemenin mama. Aku gak bisa kelihatan sedih juga, karena saat itu yang mama perlu tuh orang untuk nemenin dia, memotivasi dia, dan nge-cheer up dia gitu. Aku gak bisa kelihatan sedih juga. Padahal kalau dalam lubuk hati aku ya, aku saat itu marah, kesel banget. Tapi ya udahlah, kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu. Tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Kalau pada dasarnya jujurnya dari awal aku nggak terlalu mikirin gimana Om Ferry ya, karena dari awal yang lebih aku fokusin adalah mama gitu. Jadi kalau untuk status saya sebagai tersangka atau status sebagai apapun, aku serahkan itu kepada pihak kepolisian, dan juga ada proses hukum yang berjalan gitu. Jadi ya kalau pemirsa lihat juga aku jarang banget ngebacain komen atau kayak main sosmed belakangan ini gitu, karena aku lebih fokus ke mama sih, bener-bener mama cerita, ngejagain mama, terus juga yang penting mama bisa kembali lagi seperti dulu, bisa happy lagi, bisa semangat lagi, bisa hilang traumanya, baru kita pikirin yang lain-lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.